Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, Mentor dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil perhitungan desain teknik konstruksi jalan dan jembatan pada perencanaan drainase jalan raya. Sebelum masuk pada perhitungan, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya sendiri, Dwi Indah Putri, dengan NIM 2202 1101 0278. Saya Krista Kristiani dengan NIM 22021 10102744. Dan saya Dedi Kurniawan dengan NIM 22021101010275. Kita masuk pada tahapan perencanaan saluran drainase. Terdapat 3 tahapan perencanaan saluran drainase. Yang pertama yaitu analisis hidrologi, yang kedua perhitungan hidrolika, dan yang ketiga gambar rencana saluran drainase. Next. Data-data analisis hidrologi yang dibutuhkan pada perhitungan ini, yang pertama data curah hujan yang diambil dari stasiun terdekat, yang kedua yaitu topografi daerah, yang ketiga karakteristik tanah pengaliran, dan yang keempat yaitu frekuensi banjir rencana. Next. Berikut adalah gambar tanpa atas dari Jalan Bilalange di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, berikut adalah gambar jalan yang akan kami hitung drainasenya, saluran drainase. Kita masuk pada data perencanaan. Bisa dilihat pada tabel sebelah kiri merupakan data curah hujan maksimal dari tahun 2013 sampai dengan 2022, di mana pada tahun 2013 curah hujannya 102, pada 2014 158, pada 2015 100, pada 2016 140, pada 2017 150, pada 2018 130, pada 2019 66, pada 2020 213, pada 2021 105, dan pada 2022 curah hujan maksimalnya 257. Nah, data tabel ini diambil dari daerah aliran Sungai Lompoe pada stasiun Lompoe, Kabupaten Kota Parepare, di mana untuk luas daerah pelayanan saluran atau A, yakni 23.433,489 meter kuadrat dengan panjang saluran 300 meter, dan untuk hulu jalan berada pada koordinat pada elevasi 66 meter, dan untuk hilir saluran berada pada elevasi 54 meter. Next. Kita masuk pada perhitungan drainase. Sudah diketahui luas daerah pelayanan saluran atau A, yakni 25.433,489 meter kuadrat. Untuk kemiringan saluran, dengan rumus hulu saluran dikurang dengan hilir saluran dibagi dengan panjang saluran, maka didapatkan 0,04. Nah, kondisi tata guna lahan di kawasan daerah pengaliran terdiri dari perkerasan aspal, bahu jalan, dan daerah pinggir kota. Berdasarkan peta tata guna lahan yang ada, kawasan daerah pengaliran dapat dikelompokkan ke dalam beberapa penggunaan lahan yang luas masing-masing lahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk jenis penutup lahan yaitu aspal dengan luas 0,045 km kuadrat, dan untuk jenis penutup lahan bahu jalan luasnya 0,02 km kuadrat, dan untuk pinggir kota luasnya 0,927 km kuadrat, sehingga total luas keseluruhan yakni 0,992 km kuadrat. Next. Kita masuk pada perhitungan statistik hujan maksimum yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hujan ekstrim di daerah tersebut. Bisa dilihat pada tabel yang pertama yaitu data seri X. Data seri X. Nah, data seri X ini diambil dari tabel perhitungan curah hujan maksimal pada tabel sebelumnya. Kemudian tabel berikutnya itu data seri X yang telah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian ada X dikurang dengan X rata-rata, kemudian X kurang X rata-rata pangkat 2, kemudian X kurang X rata-rata pangkat 3, dan X kurang X rata-rata pangkat 4, di mana jumlah data ini atau N yakni 10, untuk rata-rata X bar yakni 143,9, standar deviasi di sini rumusnya akar 1 dibagi dengan
jumlah X kurang X pangkat 3 dikurang 1 dikali dengan jumlah X dikurang X rata-rata pangkat 2. Hasilnya 61,1654 untuk koefisien skewness dengan rumus N kali jumlah X kurang X rata-rata pangkat 3 dibagi dengan N kurang 1 dikali dengan N kurang 2 dikali dengan S pangkat 3 sehingga didapatkan 1,14937. Untuk koefisien kurtosis atau CK dengan rumus N kuadrat dikali dengan X kurang X rata-rata pangkat 4 dibagi dengan N kurang 1 dikali dengan N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali dengan X pangkat 4 sehingga didapatkan 5,162. Untuk koefisien variasi dengan rumus X dibagi dengan X rata-rata didapatkan 0,4251. Untuk nilai tengahnya yaitu 135. Kemudian masuk pada tabel data seri Y yang diambil dari log X digunakan untuk menghitung statistik pada skala log. Bisa dilihat ada data seri Y yang telah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian Y dikurang X bar, kemudian ada Y dikurang X rata-rata pangkat 2. Kemudian Y dikurang maksudnya Y dikurang Y rata-rata pangkat 2, kemudian ada Y dikurang Y rata-rata pangkat 3 dan Y dikurang Y rata-rata pangkat 4. Nilai N atau jumlah data itu 10. Untuk Y barnya didapatkan 2,125, untuk S log-nya 0,17137, untuk CS log-nya 0,03 dan untuk CK 4,77 dan CV 0,08 dan nilai tengah dari Y yakni 0,75. Next. Kemudian masuk pada menentukan tipe distribusi. Bisa dilihat yang nomor 1 yakni tipe distribusi normal, di mana syaratnya itu CS harus sama dengan 0 dan CK harus sama dengan 3, di mana CS pada perhitungan sebelumnya didapatkan 1,1493 itu tidak sama dengan 0 maka tidak memenuhi, dan hasil CK pada perhitungan sebelumnya yakni 5,162 itu tidak sama dengan 3 maka tidak memenuhi. Artinya data di atas ini tidak memenuhi kriteria sebagai tipe distribusi normal. Yang kedua yaitu tipe distribusi log normal dengan syarat CS pada perhitungan sebelumnya harus sama dengan CV pangkat 3 ditambah 3 kali CV. Itu harus sama. Nah, pada perhitungan sebelumnya kan didapat 1,1493. Itu tidak sama dengan 1,35196. Maka artinya itu tidak memenuhi. Dan nilai CK pada perhitungan sebelumnya itu harus sama dengan CV pangkat 8 ditambah 6 kali CV pangkat 6 ditambah 15 kali CV pangkat 4 ditambah 16 kali CV pangkat 2 ditambah 3. Hasil CK sebelumnya yakni 5,16 itu tidak sama dengan hasil perhitungan yakni 4,41, artinya tidak memenuhi. Yang artinya data ini tidak memenuhi kriteria sebagai tipe distribusi log normal. Yang kemudian nomor 3 yaitu distribusi Gumbel dengan syarat CS itu sama dengan 1,14 dan CK-nya harus sama dengan 5,4. Pada perhitungan sebelumnya CS-nya didapat 1,14 itu tidak sama 1,14937 itu tidak sama dengan 1,14 artinya tidak memenuhi. Dan untuk CK pada perhitungan sebelumnya yakni 5,1626 itu tidak sama dengan 5,4. Artinya tidak memenuhi juga. Artinya data di atas ini tidak memenuhi kriteria sebagai tipe distribusi Gumbel. Karena tidak satupun tipe distribusi yang memenuhi kriteria, maka kami menggunakan tipe distribusi log persen 3. Sesuai dengan syarat di atas, maka kami menggunakan tipe distribusi log persen 3 karena koefisien kurtosis, koefisien skewness, serta koefisien variasinya itu tidak memenuhi syarat-syarat. Next. Kemudian sebaran log persen tipe 3, di mana Y sama dengan Y bar ditambah dengan KS. Untuk log XT sama dengan rata-rata log X ditambah dengan K dikali SD.
di mana SD ini sama dengan akar dari jumlah log dalam kurung log XI dikurang dengan rata-rata log X pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1. Kemudian untuk rata-rata log X sama dengan jumlah log XI dibagi dengan N. Untuk CS-nya sama dengan jumlah dalam kurung log XI dikurang dengan rata-rata log XI di pangkat 3 dibagi dengan N kurang 1 dikali dengan N kurang 2 dikali SD pangkat 3. Di mana Y sama dengan log XT, yakni nilai curah hujan periode ulang T tahun. Untuk X merupakan data curah hujan, Y-barnya yakni rata-rata log X, yakni nilai rata-rata curah hujan logaritmik. Untuk SD yakni standar deviasi. Untuk K yakni karakteristik distribusi log persen tipe 3. Untuk CS koefisien skewness atau koefisien kemencengan, dan N yakni jumlah data hujan. Next. Kemudian kita masuk dalam nilai K, karakteristik distribusi untuk metode sebaran log per person tipe 3. Kita bisa lihat koefisien kemencengan ini pada tabel ini dimulai dari 3,0 dengan periode ulang tahun 2 tahun 5 sampai 1000. Dari koefisien kemencengan 3,0 sampai minus 1,6 dan periode ulang tahun dari 2 sampai 1000 ada peluang 50%, 20%, 10%, 4%, 2%, 1%, 0,5%, dan 0,1%. Nilai karakteristik distribusi untuk metode sebaran log persen tipe 3 dengan koefisien kemencengan dari 1,6 dengan periode ulang atau kala ulang tahun dengan peluang 0,500 sampai 0,005 dan koefisien kemencengan 1,5 ada peluang minus 0,240 sampai di peluang 0,005 ada 3,910. Kemudian masuk dalam perhitungan curah hujan rencana dimulai dari kala ulang 2 tahun log curah hujan rata-rata 2,125, kemudian standar deviasi 0,171 di kala ulang 2 tahun dengan peluang 0,5, CS-nya 1,149, kemudian nilai koefisien permeabilitasnya minus 0,187, log nilai koefisien permeabilitasnya 2,093, kemudian perkiraan nilai yang diharapkan terjadi pada periode ulang itu 123,899. Kemudian di kala ulang 5 tahun, log curah hujan rata-ratanya 2,125, standar deviasinya 0,171, kalau ulang di 5 tahun dengan peluang 0,2, CS-nya 1,149, kemudian nilai koefisien permeabilitasnya 0,738, log perkiraan nilai yang diharapkan 2,25. Kemudian XCR-nya atau perkiraan nilai yang diharapkan terjadi pada periode ulang yaitu 178,569. Kemudian di kalau ulang 10 tahun dengan log curah hujan rata-ratanya 2,125, standar deviasinya 0,171, di kalau ulang 10 tahun dengan peluang 0,1, CS-nya 1,149, kemudian nilai koefisien permeabilitasnya 1,340,
dengan log perkiraan nilai yang diharapkannya 2,354 dengan XTR-nya. Perkiraan nilai yang diharapkan terjadi pada periode ulangnya itu 226,44. Tabel rekap perhitungan curah hujan dengan metode distribusi log persen tipe 3 boleh kita lihat pada tabel ini. Pertama itu kalau ulang 2 tahun dengan hujan rancangannya 123,899, kemudian 5 tahun 178,569, dan ketiga 10 tahun hujan rancangannya 226,44. Waktu konsentrasi digunakan untuk menentukan lamanya air hujan mengalir dari hulu kawasan pengaliran hingga ke tempat keluaran perencanaan drainase. Dengan berikut ada tabel perhitungan time of concentration atau TC dengan rumus HTW dengan L 0,3, kemiringannya 0,04000000 dengan koefisien kekasaran lahannya 0,8 dan waktu konsentrasinya itu 0,66092052. Intensitas curah hujan. Untuk mendapatkan intensitas curah hujan dalam periode 1 jam, data dari data curah hujan harian maksimum menggunakan rumus persamaan sama dengan R per 24 kali 24 per T kat 0,67. Pada tabel intensitas hujan jam-jaman. Kalau ulang dengan waktu 10 menit dikala ulang 2, 2 tahun dengan yaitu 141, sekian, 5 tahun 204, sekian, dan 10 tahun 259,21 sekian. Sampai pada waktu 73 menit dengan kalau ulang yang 42 tahun, 5 tahun dan 10 menit ada 37, di 2 tahun ada 37,791, 5 tahun ini 54,46 sekian, dan 10 tahun 69,07 sekian. Nah, intensity duration frequency. Hasil analisis berupa intensitas hujan dengan durasi dan periode ulang tertentu dihubungkan dalam sebuah kurva intensity duration frequency. Kurva IDF menggambarkan hubungan antara dua parameter penting hujan, yaitu durasi dan intensitas hujan. Selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menghitung debit banjir dengan metode rasional. Hal ini sesuai dengan persyaratan Sosrodarsono dan Takeda 2003 yang mengatakan bahwa lengkung IDF ini digunakan dalam menghitung debit banjir rencana dengan metode rasional untuk menentukan intensitas curah hujan rata-rata dari waktu konsentrasi yang dipilih dari tabel sebelumnya. Dapat dibuat kurva IDF seperti gambar di samping. Kurva intensitas hujan. Dari kurva IDF di atas, terlihat bahwa intensitas hujan yang tertinggi berlangsung dengan durasi pendek. Hal ini menunjukkan bahwa hujan deras pada umumnya berlangsung dalam jangka waktu singkat, namun hujan tidak deras berlangsung dalam waktu lama. Interpretasi kurva IDF diperlukan untuk menentukan debit banjir rencana menggunakan metode rasional. Kemudian menganalisis debit banjir. Dalam menghitung debit banjir menggunakan metode rasional diperlukan data koefisien pengaliran. Koefisien pengaliran ini diperoleh dengan menghitung data luasan dari masing-masing tata guna lahan yang ada. Luas masing-masing tata guna lahan untuk kawasan daerah pengaliran desa Bilalange diperoleh dari pengukuran langsung oleh penelitian di lapangan. Boleh kita lihat pada tabel di samping. Dari kondisi permukaan tanah
dari bahan jalan beton dan jalan aspal dengan koefisien pengalirannya 0,7 sampai 10 sampai 0,95. Kemudian jalan kerikil dan jalan tanah 0,40 sampai 0,70. Kemudian di bahu jalan ada tanah berbutir halus 0,40 sampai 0,65. Tanah berbutir kasar di 0,10 sampai 0,20. Kemudian batuan masih keras 0,70 sampai 0,85. Kemudian batuan masif lunak 0,60 sampai 0,75. Kemudian tata guna lahan. Yang pertama itu dari daerah perkotaan dan koefisien pengalirannya 0,70 sampai 0,95 dengan faktor limpasan 2,0. Kemudian daerah pinggiran kota, koefisien pengalirannya 0,60 sampai 0,70, faktor limpasannya 1,5. Daerah industri, koefisien pengaliran di 0,60 sampai 0,90 dengan faktor limpasan 1,2. Kemudian permukiman padat, koefisien pengaliran 0,40 sampai 0,60 dan faktor limpasan 2,02. Permukiman tidak padat, koefisien pengalirannya 0,40 sampai 0,60 dengan faktor limpasan 1,5. Selanjutnya taman dan kebun. Koefisien pengalirannya 0,20 sampai 0,40, faktor limpasannya di 0,2. Selanjutnya persawahan, koefisien pengalirannya 0,45 sampai 0,60, faktor limpasan di 0,5. Kemudian perbukitan, koefisien pengaliran 0,70 sampai 0,80, faktor limpasan di 0,4. Dan pegunungan, koefisien pengalirannya 0,75 sampai 0,90 dan faktor limpasan di 0,3. Dengan harga koefisien pengaliran untuk daerah datar diambil nilai C yang terkecil dan untuk daerah lereng diambil nilai C yang besar atau koefisien pengaliran. Harga faktor limpasannya hanya digunakan untuk guna lahan sekitar saluran selain bagian jalan. Selanjutnya kita akan masuk pada perhitungan koefisien pengaliran. Dari nilai koefisien pengaliran dapat diketahui bahwa dari air hujan yang akan turun akan mengalir atau melimpas ke permukaan yang kemudian akan mengalir ke daerah hilir. Nilai koefisien pengaliran dapat juga digunakan untuk menentukan kondisi fisik kawasan daerah pengaliran atau subdas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kode ET dan Syarif tahun 2005 yang menyatakan bahwa angka koefisien aliran permukaan ini merupakan indikator untuk menentukan kondisi fisik suatu kawasan pengaliran. Nilai koefisien berkisar antara 0 sampai 1. Nilai koefisien sama dengan 0 menunjukkan semua air hujan terintersepsi dan terinfiltrasi ke dalam tanah. Sebaliknya untuk koefisien sama dengan 1 menunjukkan bahwa air hujan mengalir sebagai aliran permukaan. Berikut adalah tabel eh, di mana jenis penutup lahan untuk aspal dengan luas 0,045, koefisien pengalirannya itu 0,85, dan untuk bahu jalan dengan luas 0,02, koefisien pengalirannya yaitu 0,55, dan daerah pinggiran kota dengan luas 0,927 dengan koefisien pengaliran 0,65, di mana jumlah daripada total luas keseluruhan jenis penutup lahan yaitu 0,992 dan koefisien pengalirannya itu 0,6833. Lanjut. Selanjutnya, perhitungan debit banjir. Berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya, maka dapat dihitung debit banjir atau debit terencana di kawasan daerah pengaliran Bilalangi dengan metode rasional melalui persamaan Q sama dengan 0,278 dikali dengan eh, koefisien dikali dengan
intensitas dan kali dengan luas penutup lahan. Untuk berbagai kala ulang tertentu, lama hujan dengan intensitas hujan tertentu sama dengan waktu konsentrasi, sehingga diperoleh seperti pada tabel berikut. Untuk kala ulang 2 tahun, intensitasnya itu didapat 37,79, kemudian debit banjirnya dengan satuan meter kubik per detik dapat 7,12, dan untuk kalau ulang 5 tahun intensitasnya didapat 54,46, dan untuk debit banjir didapat 10,26 meter kubik per detik, dan untuk kalau ulang 10 tahun intensitasnya didapat 69,07 mm per jam, dan untuk debit banjir didapat 13,01 meter kubik per detik. Lanjut. Selanjutnya, dimensi saluran drainase. Kecepatan rata-rata aliran rata-rata aliran dalam kasus ini adalah proses mengalirnya air melalui drainase dari hulu ke hilir. Penentuan kecepatan rata-rata juga dapat ditentukan berdasarkan dengan kemiringan saluran drainase sesuai dengan tabel sebelumnya. Dengan adanya kemiringan yaitu 0,04, maka berdasarkan tabel didapatkan kecepatan rata-ratanya yaitu 9,356 meter kubik per detik. Selain itu, rumus kecepatan rata-rata dapat pada perhitungan dimensi saluran menggunakan rumus Manning, di mana eh, kecepatan aliran sama dengan 1 per koefisien Manning kali jari-jari hidrolik pangkat 2 per 3 dikali dengan S pangkat 1 per 2. Next. Kemudian debit aliran harus dialirkan pada saluran berbentuk penampang segitiga, penampang segi empat, penampang trapesium, dan bentuk penampang setengah lingkaran untuk drainase muka tanah. Dalam hal ini, peneliti memilih penampang berbentuk trapesium. Dan untuk debit banjir diambil periode ulang pada 10 tahun. Kemudian diketahui debit aliran yaitu 13,01 meter kubik per detik, kemiringan salurannya itu 0,04, kemudian dat- data saluran pada lebar bawah saluran yaitu 0,80 meter, lebar atas saluran 1,20 meter, tinggi penampang 1, kemiringan kemiringan 0,80 meter, dan koefisien Manning 0,013. Next. Kemudian, kemudian perhitungan untuk luas penampang basah didapat dari lebar bawah saluran ditambah dengan kemiringan dikali dengan tinggi penampang kali tinggi penampang didapatkan 1,6 meter persegi. Kemudian untuk keliling basahnya di mana didapat dari lebar bawah saluran ditambah 2 dikali tinggi penampang akar 1 tambah kemiringan kuadrat didapat 3,36 meter persegi. Kemudian untuk jari-jari hidrolik didapat dari eh, luas penampang basah dibagi dengan keliling basah didapatkan 0,476. Dan untuk kecepatan aliran eh, didapat 9,356 meter per sekon. Dan untuk debit maksimal yaitu luas penampang basah dikali dengan kecepatan aliran didapat 14,969. Kemudian selanjutnya setelah didapat semua maka dilakukan eh, kontrol di mana Kmax harus besar dari K, sehingga dari perhitungan yang telah dilakukan menghasilkan bahwa eh, dimensi saluran yang telah direncanakan oke. Berikut adalah gambar dari dimensi saluran sesuai dengan hasil perhitungan, di mana lebar bawahnya itu 0,8 meter, lebar atasnya
1,2 meter dan tinggi penampangannya itu 1 meter. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami pada perhitungan perencanaan drainase jalan raya yang berlokasi di Jalan Bilalange, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.